Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, kembali kita bertemu dalam pelajaran IPA Fisika untuk kelas 8. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang gaya dan hukum Newton. Tapi untuk pertemuan kali ini kita fokus pada gaya dulu. Oke? Baik. Oke. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang gaya. Oke. Yang pertama kita akan bicara tentang pengertian gaya, kemudian jenis gaya, mengukur gaya, menggambar gaya, dan resultan gaya. Jadi ada 5 topik pada pertemuan kali ini. Oke, yang pertama adalah pengertian gaya. Gaya itu sebenarnya tidak bisa kita lihat, tetapi keberadaannya dapat dirasakan. Ya. Seperti apa bentuk nyatanya gaya itu kita tidak bisa. Tapi keberadaannya, akibat yang dirasakan itu bisa kita lihat. Kemudian perbuatan menarik atau mendorong dapat diartikan memberi gaya. Jadi ketika kita menarik sesuatu atau mendorong, itu kita bisa katakan itu adalah memberi gaya. Nah, beberapa peristiwa yang dapat terjadi karena gaya. Kita lihat. Nah, misalkan ini ada dokar. Oke. Dokar itu maju karena gaya tarik dari kuda. Ya. Jadi kuda menarik dokar. Oke, ya. Kemudian mobil mogok dapat maju karena adanya gaya dorong oleh manusia. Ya. Atau ditarik oleh mobil yang lain. Oke. Nah, jadi orang mendorong mobil mogok atau gerobak didorong atau ditarik, gitu ya. Kemudian gerobak dapat maju karena adanya gaya tarik atau dorong. Oke, ya. Jadi kalau kita mau buang sampah udah banyak, kita ambil gerobak, kita masukkan dalam gerobak lalu kita tarik. Kan ada teman kita yang mendorongnya, gitu ya. Lalu sebenarnya apa pengertian gaya itu? Oke, mari kita lihat. Nah, gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang diberikan pada suatu benda. Jadi bisa berupa dorongan atau bisa berupa tarikan. Oke. Pengaruh gaya terhadap gerak benda. Oke, misalkan ini, ya. Gaya itu bisa menggerakkan benda yang mula-mula diam. Nah, misalkan ini ada gerobak orang jualan gitu, awalnya dia diam, tapi ketika dia didorong dia bergerak. Gitu. Jadi menggerakkan benda yang mula-mula diam. Kemudian gaya itu dapat mengubah bentuk benda. Kalau kita lihat mainan ya, lilin mainan atau malam, plastisin, itu bisa dibentuk-bentuk, gitu ya. Bisa dibuat seperti bola, bisa dibuat seperti mainan mobil-mobilan, atau robot-robotan, dan segala macam. Ya. Jadi, akibat gaya itu dapat merubah bentuk benda. Yang tadinya panjang jadi pipih, yang tadinya bulat jadi pipih, yang tadinya kotak jadi bulat, dan segala macam. Oke. Sama dengan ketika kita meremas roti gitu, yang tadinya kembung, lalu kita remas gitu menjadi penyet kecil, tipis. Gitu. Kemudian bisa juga mempercepat atau memperlambat benda. Oke. Kalau kita mendorong benda, bisa kita percepat, bisa juga kita lambatkan, tergantung gaya yang kita berikan. Kemudian yang keempat adalah membelokkan arah gerak, mengubah arah gerak benda. Ya. Yang tadinya lurus bisa ke kiri, ke kanan, ke depan, ke atas. Ya. Bisa juga dia balik ke belakang. Kayak misalkan kalau kita main bola. Gitu. Oke. Ini contoh beberapa pengaruh gaya terhadap gerak benda. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan jenis gaya atau macam-macam gaya. Berdasarkan kontak
antara benda yang mengerjakan gaya, ini bukan daya ya, gaya dan benda yang dikenai gaya. Ini bukan gaya, bukan daya tapi gaya. Nah, ini adalah gaya. Oke. Warnanya kita buat kuning. Gaya. Nah. Oke. Nah, berdasarkan kontak antara benda yang mengerjakan gaya dan benda yang dikenai gaya, itu ada berapa macam? Oke, yang pertama itu disebut gaya sentuh. Oke. Kemudian yang kedua disebut gaya tak sentuh. Oke. Gaya sentuh itu apa? Gaya yang dikerjakan harus dengan persentuhan atau kontak langsung antara benda yang diberi gaya dan benda yang memberi gaya. Dia harus kena gitu ya, bersentuhan ya. Itu namanya gaya sentuh. Kemudian kalau gaya tak sentuh itu adalah gaya yang dikerjakan tidak harus dengan persentuhan atau kontak. Jadi tidak harus nempel gitu ya. Ya, tidak harus dengan persentuhan atau kontak langsung antara benda yang mengerjakan gaya dan benda yang dikenai gaya. Oke. Nah, ini contoh dari gaya sentuh itu misalnya nendang bola, pegang bola, mendorong, itu harus disentuh. Oke. Menarik, menginjak, itu namanya gaya sentuh. Nah, kalau gaya tak sentuh misalkan ada buah jatuh dari pohon. Tidak harus kita sentuh, lalu kita ambil taruh di bawah gitu, enggak, dia akan jatuh sendiri. Oke. Kalian juga bisa mencari contoh yang lain. Oke. Coba dipikir-pikirkan gaya sentuh itu contohnya apa lagi selain pegang, nendang, lempar bola begini, dan gaya tak sentuh contoh yang lain apa? Oke. Kita lanjut. Contoh-contohnya. Oke. Gaya otot. Gaya otot itu apa ya gitu. Oke. Kita lihat dulu. Ada gaya otot, ada gaya pegas, ada gaya gesek, ada gaya gravitasi, ada gaya magnet, ada gaya listrik. Oke. Gaya otot itu contohnya kalau ini, anak-anak ada sedang mendorong lemari. Misalkan di kelas, oh lemarinya didorong, dipindahkan. Ini adalah menggunakan otot, kekuatan. Apa itu gaya otot? Gaya otot itu merupakan salah satu jenis gaya sentuh, oke, yang menggunakan tenaga otot atau dihasilkan oleh gaya tarikan dan dorongan. Gaya otot bisa dihasilkan lewat kinerja otot-otot. Ya, bisa manusia, bisa hewan gitu ya. Misalkan ada sapi menarik dokar, nah, itu otot-ototnya sapi. Kalau manusia mendorong lemari, mendorong gerobak misalkan ya, menarik sampah misalkan yang mau dibuang. Ini contoh dari gaya otot. Dan gaya otot itu adalah salah satu contoh jenis gaya sentuh. Ya, ini gaya sentuh. Gaya pegas, contohnya adalah busur panah, memanah. Oke, ada elastisitas di situ. Ya, ini pegasnya. Oke. Gaya pegas merupakan juga salah satu contoh jenis gaya sentuh. Oke. Yang dihasilkan oleh pegas atau benda elastis lainnya yang diberi perlakuan. Oke. Sumber gaya berasal dari benda yang elastis yang kita lepaskan. Jadi panah itu kalau kita biarkan saja dia diam ini nggak akan memberikan apa-apa, tapi harus diberi gaya dari luar, ditarik, kemudian dilepas. Nah, elastisitas dari karetnya, busurnya, dari busur itu yang akan memberikan gaya.
Oke, kemudian contoh gaya gesek. Nah, makanya penting untuk mengetahui gaya gesek itu ya. Contohnya misalkan ini ngerem mobil, motor, ya, atau kita berjalan itu kalau tidak ada gaya gesek, kepleset terus kita. Maka kita bersyukur ada gaya gesek. Ya. Oke, contoh ini ada orang jalan tiba-tiba ada sapi ya, sapi kayaknya. Ya, ada hewan di depannya, maka dia ngerem tiba-tiba, cit, gitu. Gaya gesek merupakan salah satu jenis gaya sentuh juga yang terjadi jika dua benda bergesekan antara dua permukaan datar. Ya, ini ban dengan jalan. Ya, sifat gaya gesek selalu memperlambat laju. Ya, namanya juga gaya gesek. Gaya gesek itu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Ya, makanya dia memperlambat. Oke, itu gaya gesek. Jadi 3 contoh gaya ini, gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, ini adalah contoh dari gaya sentuh. Oke, kita lanjutkan. Nah, gaya gravitasi. Ini ada buah jatuh. Jatuhnya itu selalu ke bawah, ke bumi. Tidak pernah kita lihat ada pohon mangga, buahnya banyak, tiba-tiba hilang. Padahal tidak ada yang ngambil. Ini udah matang berjatuhan mestinya, tapi dia tidak jatuh ke bawah, tapi jatuh ke atas, naik gitu ya, bukan jatuh namanya. Oke. Nah, apa itu gaya gravitasi? Kalau gravitasi itu adalah salah satu contoh dari gaya tak sentuh. Jadi gravitasi itu tidak harus bersentuhan bumi dengan buah, ya, buah yang ada di atas pohon itu lalu jatuh, tidak. Ya. Yang terjadinya karena adanya gravitasi bumi. Jadi gaya tarik bumi itu adalah gaya gravitasi bumi yang menarik benda-benda tidak harus dikenai secara langsung bersentuhan, tidak. Ya. Maka semua benda akan jatuh ke permukaan bumi. Kenapa? Karena dia ketarik oleh gaya gravitasi bumi. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gaya magnet. Kita pernah melihat ada magnet lalu paku-paku besi-besi itu nempel kalau didekatkan. Oke. Apa itu gaya magnet? Merupakan salah satu gaya tak sentuh juga. Dari mana? Dari benda magnetis. Ya, benda-benda magnetis itu benda-benda yang bisa menarik logam-logam. Gaya ini ditimbulkan oleh dorongan dan tarikan dari magnet pada benda logam seperti besi atau baja. Oke. Apakah harus nyentuh? Tidak. Jadi didekatkan saja. Kalau dia sudah berada pada kekuatan gaya tariknya magnet, dia akan nempel. Ya, namanya medan magnet. Nanti kalian belajar di kelas 9. Oke. Kemudian gaya listrik. Contoh ada pada lampu, gitu ya. Ada menyala, gitu ya. Gaya listrik merupakan salah satu jenis gaya tak sentuh yang dihasilkan oleh muatan-muatan listrik. Jadi kenapa lampu bisa menyala? Karena ada muatan listrik. Jenis gaya ini terjadi karena suatu benda dialiri oleh arus listrik. Apakah nyala lampu itu harus kita pegang, gosok-gosok gitu baru nyala? Tidak. Cukup saklarnya dinyalakan atau kayak remote gitu bisa nyala. Tidak harus disentuh. Oke. Itu adalah beberapa contoh gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Oke. Nah, ada gaya otot, ada gaya pegas, ada gaya gesek, gaya gravitasi, gaya magnet, gaya listrik. Mungkin kalau kalian bisa menyebutkan gaya-gaya yang lain, silahkan ya, untuk perbendaharaan pengetahuan lebih banyak lagi. Oke. Selanjutnya kita akan bicara tentang mengukur gaya. Mari kita lihat. Oke. Gaya itu satuannya dalam sistem internasional adalah Newton. Oke. Atau disingkat N. Tetapi selain Newton dalam sistem internasional, MKS-nya ada dalam CGS namanya Dine. Oke. 1 Newton itu sama dengan 100.000 Dine atau 10⁵ Dine.
1 dine berarti kebalikannya. 1 dibagi 100.000. 10 pangkat min 5 Newton. 1 kilogram force atau KGF itu 9,8 Newton atau ada yang menyebutkan 10. Maka 1 gram force itu adalah 980 dine. Oke. Ini satuan dalam sistem internasional dan CGS-nya. Alat ukurnya adalah neraca pegas. Oke, neraca pegas itu bagaimana? Neraca tapi dia berbentuk pegas di dalamnya atau biasa disebut dengan dinamometer. Ya, perpanjangan pegas pada neraca pegas adalah besarnya gaya yang terjadi. Oke, bagaimana bentuknya? Mari kita lihat. Nah, ini namanya neraca pegas. Oke. Berapa Newton kita menarik benda baru benda bergerak? Kita pakai ukur ini. Ya. Nah, kalau berapa beratnya benda di sini? Oke. Gaya. Gaya itu adalah besaran turunan, ya, besaran turunan. Oke. Menggambar sekarang. Bagaimana kita menggambar gaya? Oke. Gaya merupakan besaran vektor. Ya. Yaitu besaran yang memiliki besar dan arah. Itu namanya besaran vektor. Oke. Karena merupakan besaran vektor, maka gaya dapat dilukiskan dengan diagram vektor, yaitu sebuah anak panah. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini. Jadi, ini adalah gaya. Oke. Berapa besarnya gaya ini? Kalau kita lihat dari kotaan ini, misalkan satu kotak, kita sebut satu satuan, ini pangkalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Besarnya gaya ini adalah 8 satuan. Arahnya kemana? Arahnya dari O ke A. Kalau ini kita sebut dia ke kanan. Ya. Oke. Ini cara menggambar. Dari ini titik tangkap awalnya, ini ujungnya. Oke, ditulis F, gaya. Oke. Misalkan sebuah gaya F dilukiskan dengan panjang OA. OA. Oke, OA. Seperti ditunjukkan pada gambar ini. Anak panah memiliki titik tangkap O. Ya, ini namanya titik tangkap O. Ujung A. Panjangnya dari O ke A. Dan arahnya kemana? Dari O ke A, yaitu ke kanan. Panjang panah menunjukkan nilai atau besar gaya. Dan arah panah menunjukkan arah gaya. Oke, makanya dia punya besar dan punya arah. Oke. Contoh. Sebuah gaya F1 yang berarah ke kanan dan besarnya 4 Newton dilukiskan dengan diagram vektor yang panjangnya 2 cm. Seperti pada gambar. Jadi gaya F1 ini besarnya 4 Newton yang dilukiskan dengan diagram vektor 2 cm. 1 cm, 2 cm. Ya. Jadi F1 ini besarnya 4 Newton yang digambarkan dengan diwakili oleh garis 2 cm. Ya, jadi kalau begitu 1 cm mewakili berapa? 2 Newton. Oke. Nah, kita lihat. Ya. Sekarang, lukiskan diagram vektor-vektor gaya untuk F2 3 Newton ke kanan, F3 6 Newton ke kiri, F4 5 Newton ke atas, dan F5 8 Newton ke bawah. Berdasarkan contoh di atas ini tapi ya. Jadi contoh di atas ini 4 Newton digambar dengan 2 cm garis. Oke, berarti 1 cm mewakili 2 Newton. Nah, kalau misalkan 3 Newton ke kanan, bagaimana? 3 Newton itu berarti 1 cm ditambah setengah cm.
ya, itu 3 Newton. Arahnya kemana? Ke kanan. Ya. Kalau 6 Newton, 6 Newton bagaimana? Kalau 1 cm 2 Newton berarti dia 3 cm. Ya, 3. Kalau 5 gimana? 2 cm tambah setengah cm ke atas. Oke. Kemudian F5 8 Newton ke bawah. 8 Newton kalau 2 cm 4 berarti 1 cm untuk 2. Berarti dia 4. Oke. 4 cm ke bawah. Oke, kita lihat bagaimana bentuk dari gambarnya. Oke, tetapi ini ya pedomannya. Oke, bagaimana bentuknya? Nih. Ini untuk yang 2 cm tadi. 4 Newton diwakili oleh 2 cm. Oke, kalau sekarang yang ini yang harus dilukiskan bagaimana bentuknya? Kita lihat. Untuk vektor F2 3 Newton ke kanan, dilukiskan dengan anak panah yang mempunyai titik tangkap di A berarah ke kanan dan panjangnya 1,5 cm. Oke. Diagram vektor F3 6 Newton ke kiri dilukiskan dengan anak panah yang mempunyai titik tangkap A berarah ke kiri dan panjangnya 3 cm. Kenapa 3 cm? Karena 1 cm mewakili 2 Newton. Ya, nanti kita lihat gambarnya. Kemudian diagram F4 5 Newton ke atas berarti dilukiskan dengan titik tangkapnya di A berarah ke atas, panjangnya kalau 5 Newton itu berapa cm? Kalau 1 cm 2 Newton berarti dia 2,5 cm. 8 Newton ke bawah, berarti titik tangkapnya di A misalkan, lalu ke bawah sebanyak 4 cm. Oke. Nah, ini gambarnya. Oke. Yang ini F2, 3 Newton, 1,5 cm. Kemudian 6 Newton ke kiri, 1, 2, 3 cm mewakili. Kemudian 5 Newton ke atas, ini 1, 2, setengah. Kemudian 8 Newton, 4 cm, 1, 2, 3, 4. Oke. Begitu cara menggambar gaya. Kemudian kita lanjutkan dengan resultan gaya. Oke. Apa itu resultan gaya? Oke. Resultan gaya itu adalah gaya pengganti dari 2 buah gaya atau lebih. Jadi, penjumlahan dari beberapa gaya 2 atau lebih. Itu namanya resultan. Jika ada 2 gaya, misalkan F1 dan F2, bekerja pada suatu benda, maka resultan gaya R dituliskan sebagai R resultan gaya sama dengan F1 ditambah F2. Oke. Nah, aturannya ada beberapa yang harus kita perhatikan. Ya. 1. Jika 2 buah gaya atau lebih arahnya sama, maka gaya-gayanya itu adalah dijumlahkan. Contoh, diketahui gaya F1 15 Newton ke kanan, F2 25 Newton ke kanan. Dengan menganggap 5 Newton digambarkan dengan 1 cm, misalkan, ya, sekali lagi ingat ini adalah contoh lain, bukan yang tadi ya. Jadi 5 Newton dianggap 1 cm, maka lukiskan vektor F1 dan F2. Tentukan besar dan arah resultan F1 dan F2. Oke. Oke, misalkan tadi ya ini soalnya. Lukiskan vektor F1 dan F2 dan tentukan besar dan arah. Mari kita lihat. Nah, ini lukiskan vektor F1. F1 tadi 15 Newton ke kanan. Ini F1, 15 Newton ke kanan. Yang diwakili 5 Newton untuk 1 cm. Nah, ini 1 cm, 2 cm, 3 cm. Berarti 5 Newton, 5 Newton, 5 Newton. Oke. Berarti 15 Newton. Kemudian F2-nya 25.
Kalau 1 cm mewakili untuk 5 Newton, berarti ini 1 untuk 5, 2, 10, 3, 15 Newton, 4, 20 Newton, 5, 25 Newton. Oke. Nah, ini untuk yang jawaban nomor yang A. Oke. Ini gambarnya. Warna-warna. Oke. Ya. Ini untuk yang 15 Newton. Yang ini untuk yang 25 Newton. Oke. Nah, sekarang tentukan besar dan arah resultan. Nah, kalau sudah ini tadi sama arahnya, sama-sama ke kanan, maka F1 ditambah F2. F1 ini F1 kemudian ditambah F2. Maka hasilnya adalah ini 3 cm ditambah 5 cm. Berarti berapa? 8 cm. Oke ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cm gambarnya itu untuk menggambarkan berapa? 15. Oke. 15 ditambah 25. Sama dengan berapa? 40 Newton. Arahnya kemana? Oke, arahnya ke kanan, ke sana ya. Ini arahnya. Oke, ke kanan. Oke, jadi 8 cm ini untuk menggambarkan gaya 40 Newton. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Yang kedua, jika dua buah gaya atau lebih arahnya berlawanan, maka gaya-gayanya itu adalah selisih atau dikurangkan. Contoh, diketahui gaya F1 15 Newton dan gaya F2 25 Newton. Oke, 15 Newton ke kanan, 25 Newton ke kiri. Tentukan besar dan arah dari F1 dan F2. Resultan maksudnya ya. Oke. Resultan gini ya, resultan gaya F1 dan F2 dan arahnya. Oke, mari kita lihat. F1 ke kanan 15. Oke. 15 Newton ke kanan. 1, 2, 3. Oke, tadi 1 cm untuk 5 ya. Kemudian dari ujungnya ini, dari ujung F1 ini kita sambung dengan F2 yang besarnya 25, berarti 5 cm ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, berapa besarnya? Ini adalah selisihnya ini. Oke. Dari pangkalnya, misalkan ini titik A, pangkalnya F1 sampai ke ujungnya F2 ini. Misalkan ini titik B. Berapa selisihnya? Ini. Dari sini ya. Ini adalah selisihnya, pengurangan hasil dari pengurangan. Berapa? Berarti 15 Newton ke kanan. Oke, 15 Newton ditambah F2. F2-nya ke kiri. Ini kita tulis min 25. Oke. Berapa? Ini sama dengan min 10. Nah, min 10 Newton ini, kenapa dia min? Karena arahnya ke kiri. Sehingga kalau sudah disebutkan dia 10 Newton ke kiri, itu sudah benar. Oke. Atau ini kita tuliskan arahnya kemana? 10 Newton ke kiri. Oke.
Oke. Kita lanjut. Yang ketiga, dua buah gaya yang saling tegak lurus. Resultan gayanya diperoleh dengan menggunakan rumus Pitagoras. Kalian pasti masih ingat Pitagoras ya. Contoh, dua buah gaya masing-masing 6 Newton ke kanan dan 8 Newton ke atas. Saling membentuk sudut 90 derajat. Oke, berapa resultan kedua gaya? Oke, perhatikan. Oke, F1 6 Newton ke kanan, F2 8 Newton ke atas. Maka rumusnya adalah resultan gaya itu sama dengan ya, kita lihat bagaimana bentuk aslinya itu. Nah, gini. Oke. Kita lihat. Ini F1 ke kanan, F2 ke atas. Maka resultan gayanya itu adalah ini. Oke. Nah, resultannya berarti yang ini. Nah, ini kalau kita hitung dengan Pitagoras, maka rumusnya adalah F2, F1 dikuadratkan ditambah F2 dikuadratkan. Oke. Ini akar ya. Nah, kita punya rumus R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, misalkan gitu ya. Maka kalau mencari ini berarti R itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, pada kasus ini berarti R sama dengan 6 kuadrat, ya, yang ke kanan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat di akar. Ya. Berarti akar 36 ditambah 64 sama dengan akar 100 sama dengan 10 Newton. Oke. Begitu, anak-anak, cara menggambar, menentukan resultan gaya. Nah, selanjutnya, kalau ada beberapa gaya bekerja pada sebuah benda, bisa nggak atau pernah nggak misalkan terjadi gaya itu tidak membuat perubahan apapun, ya, atau dia terjadi keseimbangan gaya. Jika dua buah gaya yang besarnya sama bekerja pada sebuah benda yang arahnya berlawanan, maka diperoleh resultan gaya yang sama dengan 0. Pada keadaan ini tidak terjadi perubahan gerak. Tidak terjadi perubahan gerak. Artinya karena dia saling tarik-menarik atau saling dorong-mendorong dengan gaya yang sama tapi arahnya berlawanan, maka dia tidak mempengaruhi gerak benda itu. Atau dengan kata lain, benda itu tetap dalam keadaan diam atau dia bergerak. Kalau dia selama ini bergerak, maka dia bergerak dengan kecepatan tetap, ya, atau gerak lurus beraturan. Oke, contoh misalkan ini ada tarik tambang. Gaya yang merah ini 10 Newton, gaya yang hijau 10 Newton. Maka dia saling tarik-menarik. Tidak bergerak, diam. Oke, sampai akhirnya putus misalkan. Ya. Atau kalau misalkan kita mendorong sebuah benda yang sedang bergerak, tapi di arah yang lain ada yang menghambat dengan gaya yang sama yang kita berikan dorongan itu, maka tidak akan merubah arah atau gerak benda tadi. Oke. Dia akan tetap bergerak dengan kecepatan awalnya tadi. Oke. Oke, contoh misalkan ini. Nah. Misalkan ini. Dia menarik ke kanan. Tarik, iya. Oke. Nah. Oke. Kita tambahi dengan ini, tarik. Dulu kalah ternyata dia karena lambat dia menariknya. Oke. Kita ulangi. Misalkan ini tarikan ke kiri, ini tarikan ke kanan. Ini besarnya sama. Yuk. Udah.
Karena besarnya ke kiri sama dengan ke kanan, maka benda ini menjadi seimbang. Oke, kita tambahi. Tapi di sini juga ditambahi. Go. Ya, juga dia diam. Kenapa? Karena gaya yang diberikan sama. Tapi kalau ini kita tambah, oke, ini segera ditambah. Segera ditambah. Iya. Segera ditambah. Iya. Waduh. Oke. Ya. Kenapa dia begitu? Karena dia terlambat memberikan gayanya. Oke. Sekarang kita lihat nih dengan yang besar-besar. Iya. Oke. Ini kita beri 1. Ini kita beri 1. Ini kita beri 1. Ini kita beri 1. Oke, ini kita beri 1. Ini kita beri 1. Ya. Oke, terus dia masih bisa. Ya. Oke. Oke, kita lihat apa yang terjadi, saudara-saudara. Oke, itu terjadi karena waktu memberikan gaya pada saat orang lain sudah memberikan gaya terlebih dahulu. Itu kekuatannya menjadi amat besar, ya. Oke. Nah, itu yang terjadi kalau dua gaya diberikan arah berlawanan. Nah, dia menjadi tidak bergerak. Oke, ini kita ambil 1. Kita ambil 1. Kita ambil 1. Kita ambil 1. Oke, kita ambil 1. Kita ambil 1. Apa yang terjadi? Ya. Tarik lagi. Yo. Tambah lagi di sini. Ya, kuat. Ya, tambah lagi di sini. Tambah di situ. Tambah di sini. Tambah di situ. Ya. Oke. Masih saja. Nah. Oke. Nah, ini karena gayanya tidak benang yang merah. Oke. Nah, sekarang kalau gaya itu diberikan pada benda yang tadinya diam. Oke, misalkan ini ada orang robot mendorong. Oke, kita beri gaya. Oke. Dia akan mendorong. Gaya. Oh, tahan dulu. Iya. Oke. Kita beri gaya. Oke. Karena roda dia bergerak. Ya. Ini kita beri gaya. Gaya. Sudah. Kita beri gaya. Oke, ini ada gaya geseknya. Jika dia lambat. Ya. Oke. Ini gaya gesek berlawanan arah dengan arah gerak benda, ya. Gaya gesek. Gaya gesek itu gaya sentuh atau gaya tak sentuh? Oke, namanya gaya sentuh. Oke. Mari kita lihat. Misalkan ini 50 kg. Tambahi lagi. Oke, kita beri dorongan. Orang ini, robot ini nggak mampu mendorong. Karena gaya geseknya sama dengan gaya yang diberikan. Sekarang kalau ini, oke, mulai bisa. Ya.
Oke. Oke. Baik, ini ya. Oke. Itu contoh. Nah, kita lihat contoh soal. Tentukan resultan gaya yang dialami benda pada gambar di samping. Ini F1 ke kiri, F2 ke kanan. Jika diketahui F1 10 Newton ke kiri dan F2 5 Newton ke kanan. Oke, mari kita lihat. Diketahui F1 ke kiri 10 Newton, F2 ke kanan 5 Newton. Berapa resultan gayanya? Oke. Resultan gaya adalah F1 tambah F2. F1-nya negatif karena dia ke kiri, kita tulis saja begini, min 10 ditambah 5, berarti minus 5. Apa artinya? Minus 5 Newton ini berarti dia 5 Newton ke kiri. Oke. Kita kesepakatannya itu adalah kalau ke kiri negatif, kalau ke kanan positif. Oke. Ini ya, cara menentukan atau menghitung resultan gaya. Oke. Contoh soal 2. Tentukan resultan gaya yang dialami benda pada gambar di samping. Ketahui F1 5. Oke, 10 Newton ke kiri, F2 5 Newton ke kiri, dan F3 15 Newton ke kanan. Berapa resultan gaya tersebut? Maka resultan sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. Min 10 ditambah min 5 ditambah positif 15. Atau 15 minus karena ke kiri ditambah 15 ke kanan sama dengan 0. Ini adalah contoh dari resultan gaya yang membuat benda itu tidak mengalami perubahan apa-apa. Kalau dia diam akan diam terus, atau kalau dia bergerak akan bergerak terus dengan kecepatan tetap. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan tambah gaya berat. Oke, gaya berat. Gaya berat itu adalah W. Ya. Selama ini yang kita kenal adalah massa dan berat. Kalau ada formulir berat badan. Gitu. Tapi yang kita tulis itu adalah massa. Ya. Ditanya berat badan, tapi kita berikan informasi massa kita. Nah, ini yang harus kita ubah. Ya. Gaya berat atau gaya akibat percepatan gravitasi. W, weight, berat, itu sama dengan M dikalikan G. Ya. W ini adalah berat benda. Oke, ingat kalau berat benda itu satuannya Newton karena dia berupa gaya. Ya. Berat itu adalah gaya yang diakibatkan oleh tarikan bumi. Ya. Berhubungan dengan gravitasi. Kemudian M adalah massa benda, satuannya kilogram. Yang ini kita sering keliru, ditanya berat tapi dikasih massa. Kemudian G adalah percepatan gravitasi. Ya. Newton per kilogram atau ini meter per sekon kuadrat. Ya. Oke, ini meter per sekon kuadrat. Karena dia percepatan. Oke. Nah, rumusnya W sama dengan M kali G. Oke, ini ya. Kalau dia di sini dikalikan M kali G. Kalau dia dari salah satunya yang di bawah dicari dibagi. Oke. Oke. Oke, jadi kalau mencari W sama dengan M kali G, kalau mencari M berarti W per G, kalau mencari G, W per M. Oke, ingat ya. Nah, contoh soal. Diketahui berat benda 198 Newton dan massa benda 20 kg. Berapakah percepatan gravitasi bumi di tempat tersebut? Oke, penyelesaiannya W-nya adalah
198 Newton, kemudian masanya 20 kg. Berapakah G? G sama dengan W per M. W-nya tadi 198 dibagi 20 kg. Ingat ya, satuannya ini harus Newton, ini harus kilogram. Kalau ini dalam ton, dalam kuintal, atau dalam gram, harus diubah dulu menjadi kilogram. Oke, sehingga bisa kita hitung. Oke, dapat sama dengan 19,8 bagi 2. Oke, kita lanjut. Nah, ini coba dikerjakan ya. Jawablah pertanyaan berikut. Oke. Sebuah balok ditarik oleh tali oleh 2 orang anak yang gaya masing-masing 50 Newton ke kiri dan 30 Newton ke kanan. Gambarkan dan hitunglah resultan gayanya. Oke, soal 1. Badrun mendorong sebuah meja dengan gaya yang massa meja itu 10 kg. Tentukan berat benda jika ditimbang dengan gravitasi 9,8. Oke. Wahid dan massa ini ya. Wahid memiliki massa 50 kg jika percepatan gravitasi 10, hitunglah berat Wahid. Oke. Kemudian diketahui berat benda 100 Newton dan massa benda 10 kg. Berapakah percepatan gravitasi bumi tempat itu? Hitung. Sebuah benda masanya 19 kg. Apabila benda itu ditimbang di tempat yang percepatan gravitasinya 10, maka berat benda itu adalah. Oke. Nah, ini dikerjakan untuk latihan soal ya. Nanti dikirim ke classroom jawabannya. Oke. Demikian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar, sering cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya. Tetap sehat, tetap kuat, tetap bersemangat untuk belajar, dan salam untuk orang tua di rumah. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.